Dan percayalah bahwa sampai manapun proses hukum itu dilakukan, jika kita tidak kembali sadar atau menyadari tentang kewajiban kita menjaga persaudaraan, bahwa pentingnya kita melestarikan persaudaraan, proses hukum itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada di tubuh PSHT. Tapi sebaliknya, walaupun proses hukumnya belum selesai, jika kita sama-sama sadar bahwa kita punya amanah yang besar menjaga persaudaraan, menjaga organisasi kita ini dengan landasan persaudaraan, maka semuanya akan selesai tanpa harus menyelesaikan di proses hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kadang warga persaudaraan setia hati teratai dimanapun saudaraku berada, tahun 2022 ini kita harusnya merasa bahagia. PSHT hari ini diberikan umur yang sangat panjang, umur 1 abad, 100 tahun. Nah, bagaimana kita memaknai rasa persaudaraan itu? Bagaimana memaknai 1 abad itu? Hari ini kita tahu, Lur. Hari ini kita tahu semuanya bagaimana PSHT hari ini kondisinya. Saya jujur prihatin, 1 abad PSHT yang harusnya adalah tahun kejayaan, tahun kemenangan, tapi kenapa harus diisi dengan kata-kata yang kotor, cacian, makian, mendiskreditkan, membuat permusuhan? Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa sih kita nggak coba berpikir tentang ajaran persaudaraan itu yang telah diajarkan kepada kita, bahwa kita tidak boleh membenci saudaranya, memusuhi saudaranya. Kalau begini, kalau yang terjadinya begini, nama besar PSHT, dulur-dulur sendiri yang merusak. Kenapa? Coba Lur, jenengan ngerti enggak? Namanya persaudaraan setia hati teratai. Jenengan paham enggak? Apa sih persaudaraan itu? Bukan saya menganggap saudara enggak tahu, bukan saya menganggap dulur-dulur enggak tahu. Tapi faktanya hari ini kenapa hari ini kita mengisi tahun kemenangan, tahun kejayaan dengan cacian makian?
Oke lah, kita kembali berbicara soal persaudaraan. Persaudaraan tentu butuh proses. Kenapa dulu sebelum terjadi hari ini, dimanapun kita ketemu dengan warga persaudaraan Setia Hati Ternate, kita langsung merasa itu saudaranya. Nah, ini butuh proses. Dari tidak mengenal satu sama lain, dari kita nggak tahu siapa dia, dari mana dia, kemudian kita dikumpulkan di dalam satu latihan, satu mengenal namanya, mengenal asalnya, mengenal segala macam tentang orang itu, tentang dulur-dulur kita. Setelah saling mengenal, kemudian itulah terjadi hubungan, ikatan persaudaraan. Nah, bagaimana kita memaknai sebuah persaudaraan itu sendiri? Katanya ikatan batin. Ikatan batin antara warga persaudaraan Setia Hati Ternate yang melebihi hubungan dari saudaranya sendiri. Di mana buktinya kalau begini? Kalau sekarang sudah bisa mencaci saudaranya, menganggap ini palsu, menganggap ini abal-abal, menganggap ini, itu bukan persaudaraan namanya. Jangan manfaatkan channel-channel YouTube hanya untuk mempopularitaskan channel Anda dengan isi-isi konten-konten yang kotor. Perbedaan itu biasa. Terjadi perbedaan. Kenapa kita menjadi bersaudara? Karena kita berhasil menekan ego kita, menganggap kita menjadi lebih dari yang lain. Karena kita bisa menahan hal-hal negatif, sehingga kita lebih mengerti, lebih mau memahami. Itulah timbulnya persaudaraan. Nah, perbedaan itu menjadi hal yang biasa. Manusia diberikan akal, pikiran itu untuk berpikir, dan ketika berpikir tentu akan timbul perbedaan dalam berpikir. Tapi kita punya kesepakatan untuk meletakkan setiap ego-ego, kepentingan pribadi. Kita lebih memikirkan bagaimana mempertahankan hubungan yang baik, hubungan persaudaraan yang telah diajarkan kepada kita semua. Agama pun sama. Agama mengajarkan persaudaraan. Dan konsep persaudaraannya sama. Yang namanya saudara itu ya harus mengasihi, harus memberikan lebih pada saudaranya. Maka itu saudara. Bahkan dalam konsep agama lebih berat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak termasuk orang yang beriman kalau tidak
mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu konsep agama. Konsekuensinya apa? Tidak beriman. PSHT mengajarkan persaudaraan. Dan pada hakikatnya adalah soal keimanan. Ayolah kembali kita berbicara tentang persaudaraan. Kembali kita menghayati soal persaudaraan, itu saja. Kalau hari ini terjadi soal perbedaan yang sampai masuk ranah hukum, silahkan dilanjutkan secara kesatria sampai tuntas tas, silahkan. Tapi Anda semuanya harus menjadi kesatria. Jika Anda mengalami kekalahan di dalam proses hukum, Anda harus secara kesatria harus menerima. Karena di dalam proses hukum itu ada batasnya. Dan percayalah bahwa sampai manapun proses hukum itu dilakukan, jika kita tidak kembali sadar atau menyadari tentang kewajiban kita menjaga persaudaraan, bahwa pentingnya kita melestarikan persaudaraan, proses hukum itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada di tubuh PSHT. Tapi sebaliknya, walaupun proses hukumnya belum selesai, jika kita sama-sama sadar bahwa kita punya amanah yang besar menjaga persaudaraan, menjaga organisasi kita ini dengan landasan persaudaraan, maka semuanya akan selesai tanpa harus menyelesaikan di proses hukum. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan? Kenapa kita tidak bisa saling mengalah? Bukankah mengalah bukan berarti kalah? Bukankah menjadi pemaaf itu lebih baik daripada meminta maaf? Dan kehadiran satu sama lain untuk meminta maaf jangan kemudian diartikan menjadi orang-orang yang bersalah. Bisa jadi minta maaf karena ingin kita lebih baik daripada memperpanjang urusan, memperpanjang permusuhan. Ayolah kembali kita kepada ajaran yang luhur, melestarikan persaudaraan, menjaga persaudaraan, membesarkan organisasi Persaudaraan Setia Hati Terati, menjaga nama baik organisasi Persaudaraan Setia Hati Terati dengan landasan yang kuat, menjaga tali persaudaraan. Persaudaraan yang mana? Kembali ke awal. Persaudaraan yang tidak membedakan antara yang miskin dan kaya. Yang miskin menghormati yang kaya mengasihi yang miskin. Itu persaudaraan. Jangan yang miskin kemudian ditinggalkan oleh yang kaya. Itu bukan persaudaraan. Kita tidak mengenal itu. Yang pejabat, yang rakyat, yang sipil, yang tentara, semuanya. Yang bodoh, yang pintar. Persaudaraan kita tidak mengenal itu. Saudara ya saudara. Siapapun warga Persaudaraan Setia Hati Terati, itu adalah saudara kita, sesama warga Persaudaraan Setia Hati Terati. Jangan membuat gap-gap yang murahan sebenarnya. Gara-gara Anda menjadi pejabat, kemudian tidak mau menegur saudaranya yang orang biasa. Hanya karena Anda menjadi orang kaya,
tidak mau menegur saudaranya yang miskin, yang dianggap miskin. Belum tentu orang yang lebih miskin menurut Anda itu lebih buruk sebenarnya. Bisa jadi orang yang dianggap Anda miskin menjadi sebenarnya dia lebih baik. Yang dianggap biasa-biasa aja, dia lebih baik. Kembalilah kita kepada ajaran persaudaraan yang luhur yang telah diajarkan oleh para pendiri, sehingga betul-betul di tahun 2022 ini menjadi tahun emas, menjadi tahun kemenangan Saudara Setia Hati Terati. Teriakan PSHT Jaya bukan hanya pemanis lidah, bukan hanya euforia semata, tapi betul-betul karena kita punya landasan persaudaraan setia hati. Persaudaraan itu yang kita pegang teguh, maka PSHT betul-betul jaya. PSHT betul-betul mendapat kemenangan di tahun ini, tahun 2022, membawa PSHT lebih berkah, lebih baik. Nah, sekali lagi mari renungan kembali bagaimana kita harus memahami betul soal persaudaraan, bagaimana kita melestarikan persaudaraan, bagaimana kita mengembangkan persaudaraan, karena itu adalah ajaran yang utama yang dititipkan kepada kita semua sesama warga persaudaraan Setia Hati Terati. Ini semoga kita bisa merenungkan bersama. Anda saudara, saya saudara, kita semuanya bersaudara. Semoga kita bisa mengambil hikmah kemenangan di 2022 sebagai tahun kejayaan persaudaraan Setia Hati Terati. PSHT Jaya.